Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini ada titipan pertanyaan. Teman saya bekerja di Bank BTPN Syariah. Pada proses peminjaman uang, ada pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah, tapi ada marginnya 30% dari jumlah peminjaman tersebut. 30% tersebut untuk pelayanan penagihan langsung kepada si peminjam. Jadi petugas bank itu mendatangi yang meminjam uang di bank. Jadi peminjamnya nggak datang ke bank. Itu 30%-nya buat biaya petugas itu. Bagaimana hukumnya? Yang syar'inya seperti apa, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada bank syariah, itu biasanya kalau ada orang minjem itu dibedakan. Kalau ada orang datang ke bank untuk kebutuhan belanja, apakah beli rumah atau beli mobil, itu berbeda dengan orang yang pinjam uang untuk kebutuhan usaha dan bisnis. Ada dua model. Kalau Anda kebutuhannya adalah untuk belanja, misalnya Anda pengen beli kulkas, tapi Anda tidak punya duit. Anda pergi ke bank syariat, Anda pengen beli kulkas. Pak Bang, saya pengen beli kulkas harganya 2 juta ini. Di toko harganya 2 juta. Tapi saya tidak punya duit. Saya pinjam duit kepadamu untuk beli kulkas. Harganya 2 juta. Pihak bank syariah tidak berkata begitu. Ibu, kami tidak meminjamkan uang kepada ibu. Tetapi ibu, kulkas yang ibu inginkan, kulkas apa, mereknya apa. Nanti saya yang beli. Kemudian nanti saya kirim ke ibu, ibu beli ke saya. Cuman harganya tidak 2 juta dong. Saya harus murabahah, namanya harus ada untung. Saya jual menjadi 2 juta 200. Ibu bayarnya kredit. Nah itu baru boleh. Karena saya pihak bank Islam, bank syariat. Ibu beli kulkas, jadi ibu yang beli adalah saya. Sama ibu pengen beli mobil. Harganya berapa, Bu? Harganya 200 juta. Baik ibu, saya tidak pinjam uang. Akan tapi mobil apa yang ibu inginkan? Saya pengen mobil Avanza, merek Avanza. Warna apa? Warna putih. Baik, saya akan datangkan mobil. Jadi saya yang beli ke showroom mobil. Kemudian mobil itu saya jual ke ibu. Dari 200 juta menjadi 220 juta. Cuman bedanya ibu bayarnya kredit. Itu tidak ada riba. Karena apa? Saya ngambil untung. Karena ibu bayarnya kredit kepada saya. Kreditnya mah benar, bukan kredit yang dicerumuskan ke bank. Anda kredit benar ke saya. Ada lagi, tujuannya bukan untuk beli barang begitu. Untuk bisnis. Saya pengen pinjam uang, Pak Bang, tapi untuk bisnis. Bisnis apa? Toko. Berapa modalnya? 50 juta. Baik, modal 50 juta. Maka di sini ada namanya, bisa murabahah misalnya. Anda bekerja, nanti kira-kira untungnya dibagi. Untungnya dibagi. Baik, untungnya dibagi nanti harus benar. Tapi Anda ini, saya tidak kenal dengan Anda ini. Benar atau tidak? Maka demi keselamatan harta saya, maka saya harus memasang orang yang bakal kontrol. Karena Anda sudah komitmen kerjasama dengan saya, tolong yang kontrol ini Anda biayai. Sebab kesananya pakai motor, biaya bensin, sananya ini, uang makan dan sebagainya Anda biayai. Jadi berkirakan, maka karena biayanya terserah sesuai kesepakatan. Apakah nanti 20 ribu atau 1 juta atau 500, yang jelas ini bakal kontrol Anda. Dan bakal nagih. Kalau ada untung dan sebagainya. Maka ini namanya, biaya ini ditanggung oleh orang yang pinjam duit. Maka ini wajar. Yang demikian ini adalah sesuatu yang syar'i. Yang gak benar adalah ibu, saya kasih modal 150 juta, tapi tolong nanti kembalikan 55 juta. Itu riba. Cuman perlu dijelaskan saja, namanya penjelasan syariatnya saja. Maka dari itu, kalau dari pihak perbankannya, itu ternyata tidak pernah belajar syariat, apalagi lulusan konvensional, biasanya salahnya di sini, di saat menjelaskan kepada nasabah. Sehingga ilmu yang waktu di bank konvensional dibaca di sini. Maka tetap salah transaksi, sebab halal, padahal halal haram itu intinya di transaksi. Kalau transaksinya salah, maka jadi haram. Maka dari pihak bank pun harus banyak-banyak memberikan pelatihan kepada orang yang pegawai-pegawai, khususnya pegawai yang direkrut dari bank konvensional, pindahan-pindahan. Atau dia alumni bank konvensional, barangkali yang kita ambilkan ilmu manajemennya atau ilmu tentang akuntansinya, tapi untuk syariatnya harus diberi suntikan syariat supaya tidak salah
di dalam menjelaskan tentang transaksi-transaksi tersebut. Baik, jadi boleh kalau seandainya dari pihak yang meminjam uang, dia itu bertanggung jawab untuk membiayai orang yang bakal mengontrolnya. Karena juga yang perlu diperhatikan, sebetulnya di dalam undang-undang yang sesungguhnya di dalam dunia perbankan itu, di antaranya ada Dewan Rokobah yang bakal mengontrol. Itu tuh melihat ibu tuh pinjam duit untuk dagang-dagang apa. Jangan-jangan dagang bir. Kemudian akan dikontrol ini, nggak boleh dagang ini, nggak boleh dagang itu. Aslinya begitu. Cuman Dewan Rokobahnya berfungsi atau tidak? Dewan kontrolnya ini ada fungsi atau tidak? Aslinya begitu. Ibu dagangannya tidak boleh dagangan homer. Kemudian kalau sudah masuk waktu bayar zakat, harus keluarkan zakat. Ada kontrolnya di sini. Karena Anda bergabung dengan kami, maka Anda pun harus siap kami atur untuk syariat. Itu artinya begitu. Aslinya. Kalau ada kekurangan-kekurangan, itu yang harus segera dibenahi. Maka munculnya Bank Islam, apapun bentuknya, itu adalah yang sudah dinanti-nanti. Kalau ada kekurangannya, maka bagi semuanya punya kewajiban untuk menyempurnakan. Dan seperti ibu yang bertanya, barangkali ada yang berlebihan di dalam mengambil kelebihan yang mengambil berlebihan tentang biaya untuk wakalah yang diwakilikan atau orang yang dibiayai untuk mengontrol, itu perlu dibicarakan tawar-menawar. Jangan terlalu mahal lah. Masa orang seperti itu kita biaya seperti ini? Bisa saja. Jadi bisa dibicarakan. Akan tapi ingat, jangan serta-merta menolak tentang syariat. Tetapi kalau memang ada yang kurang, yuk kita bangun bersama-sama, kita sempurnakan. Jangan seperti sebagian orang yang langsung serta-merta itu menolak sesuatu yang pengen diislamkan. Alasannya sama. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi, di saat diharamkan riba, ia berkata, innamal bai'u mithlul riba. Sama jual beli itu dengan riba. Jual beli cari untung, riba cari untung. Apa bedanya? Itu orang Yahudi. Padahal riba adalah kadang-kadang bentuknya sama. Dan riba sendiri tidak harus ada yang dirugikan. Bahkan riba ada yang untung semuanya. Lihat riba. Riba kan ada 4 macam. Ada riba gharar, ada riba fadl, riba nasi'ah, ribayat, ada riba model 4. Ada riba itu yang sama menguntungkan, bayangkan. Tidak ada yang dirugikan, untung semuanya. Ibu pedagang emas. Ibu yakin saya itu banyak duit. Yakin tidak, Bu? Amin. Allah biar cepat beres ya. Yakin tidak? Ibu yakin saya banyak duit, ibu dagang emas. Saya pengen belanja emas. Bu, aduh emasnya bagus nih, bagus nih. Berapa gram ini? 50 gram. 50 gram, setengah on. Bagus. Aduh Bu, sayang duitnya belum ada. Gimana Bu? Karena ibu percaya dengan saya, di laci saya banyak duitnya. Kata ibu yang jualan emas, bapak yang jualan emas, sudah Buya bawa aja lah. Bawa. Akhirnya terjadi transaksi jual beli. Saya membawa emas. Bayar duitnya kapan? Besok. Itu haram. Padahal saya untung dapat emas bagus. Besok pun saya bayar. Karena apa? Transaksi antara emas dengan uang ini tidak boleh ada yang terlambat. Lihat riba di sini. Ribanya ada salah satu transaksi yang tertunda, yaitu pembayarannya. Makanya kredit emas nggak boleh, kredit perak nggak boleh, kredit antara uang dengan uang nggak boleh, transaksi uang dengan uang harus dibayar spontan kontan serah terima, dolar dengan rupiah diberikan. Nggak boleh dolar bayar dulu, rupiah kirim besok, nggak boleh. Itu masuk riba. Nah, riba seperti ini pun tidak ada yang dirugikan. Semuanya sama-sama untung. Lihat pedagang emasnya untung. Saya dapat emas baru untung, tidak ada yang dirugikan. Jadi urusan riba ini urusan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami himbau, wahai kaum muslimin dan muslimat, kalau Anda ingin berkah, bukan saja berkah ada kemudahan, hindari riba, renten. Itu merugikan Anda yang pertama. Di dunia Anda rugi, kadang-kadang subhanallah. Memang kadang-kadang orang itu memang tingkat kecerdasan yang menjadikan orang itu terjerumus dan tidak terjerumus. Kemampuan berpikir. Kadang-kadang pinjam duit renten, itu duit belum dipakai, sudah ditagih. Sudah begitu senang itu orang. Sehingga kita tanya, ibu untungnya berapa dalam sehari? 70.000. Untuk rentennya 60.000 misalnya. Jadi jangan berurusan. Pertama bukan urusan untung. Berkahnya tidak ada kalau kita urusan dengan renten. Maka kita doakan semua yang urusan renten, semoga diberi kesadaran dan diberi pengampunan oleh Allah. Segera tobat kembali kepada Allah. Banyak. Herannya itu masih terus. Dan itu kadang diselamatkan orang yang sudah kena penyakit ini susah. Sampai suatu ketika ada orang dijanjikan, saya pinjemin duit, tapi syaratnya jangan pinjem
renten. Dia berjanji, iya. Dipinjemin duit pinjemannya yang nggak pakai renten diterima. Besok ke belakang pinjem renten lagi. Memang kadang orang ada yang susah untuk diangkat menjadi mulia. Lihat. Hati-hati. Yang urusan dengan renten, hukuman keberkahan harta Anda tidak ada. Anda kerja capek pagi siang sore, lihat. Habis harta itu tidak ada gunanya. Dimakan anak tidak pinter, dimakan istri bukan soleha, dimakan suami tambah jahat. Kalau duit haram renten ini. Maka dari itu, yuk kita banyak berdoa. Ibu-ibu yang suka pinjem renten, bapak-bapak yang suka pinjem renten. Semoga Allah memberikan kesadaran dan kemudahan hingga tidak usah pinjem renten lagi. Yakini itu tidak berkah. Karena itu adalah murka Allah. Kemudian yang suka ngerentenin uang, naudzubillah. Waduh, subhanallah. Dia tidak pernah menolong orang. Namanya nyiksa orang. Kelihatannya menolong. Dan kadang kalau sering renten itu nggak boleh putus. Kadang memaksa. Minjem itu maksa. Baik bener, minjemin maksa. Sebab dia mencari untung di balik peminjamannya. Dan itu adalah dolim kepada sesama manusia. Ketahuilah. Sampai bahasa dulu itu lebih tajam. Kalau dulu apa bahasa dulu waktu kita sekolah SD itu. Orang renten namanya apa? Lintah darat. Sebetulnya sangat fasih bahasa itu. Lintah darat. Makan darahnya saudaranya itu. Ya. Mau nolong, nggak nolong. Maka kita doakan yang suka ngerentenin uang. Subhanallah, riba. Dosanya amat gede. Dosanya amat gede. Tidak akan berkah. Anaknya. Dimakan anak nggak bisa baik. Kita doakan semoga Allah berikan kesadaran. Siapapun yang urusan dengan renten. Dan juga semoga Allah berikan kesadaran. Siapapun yang minjem dengan renten. Semoga yang ada bunganya, yang ada ribanya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.